Pernah nggak sih kamu merasa tubuh terdorong ke depan saat mobil direm mendadak? Atau kenapa bola bisa bergerak semakin cepat saat ditendang lebih kuat? Semua kejadian itu ternyata dijelaskan oleh hukum Newton. Hukum ini bukan cuma teori di buku pelajaran, tapi benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas beberapa studi kasus sederhana tentang hukum Newton, lengkap dengan cara menghitungnya. Yuk, kita mulai! Hukum Newton 1. Hukum kelembaman. Hukum Newton pertama menyatakan bahwa benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja. Contohnya saat kendaraan direm mendadak, tubuh kita cenderung tetap bergerak maju. Karena itu, kita membutuhkan sabuk pengaman. Hukum Newton 2. Hubungan gaya dan percepatan. Hukum Newton kedua menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar percepatannya. Tetapi semakin besar massa benda, semakin sulit benda dipercepat. Hukum Newton 3. Aksi dan reaksi. Hukum Newton ketiga berbunyi, setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Contohnya, saat kita mengayuh perahu, tangan mendorong dayung ke belakang, lalu perahu terdorong ke depan. Sekarang kita masuk ke contoh. Soal pertama. Sebuah kotak bermassa 10 kg didorong dengan gaya sebesar 50 Newton. Berapa percepatan kotak tersebut? Diketahui, massa sama dengan 10 kg. Gaya sama dengan 50 N. Kita gunakan rumus hukum Newton kedua. F sama dengan M dikali A. Kemudian, substitusikan nilainya. Maka, 50 sama dengan 10A. A sama dengan 50 dibagi 10. A sama dengan 5 meter per second. Artinya, kotak mengalami percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Semakin besar gaya dorongnya, semakin cepat kotak bergerak. Contoh soal kedua. Sekarang, kita lihat contoh yang sering terjadi di jalan. Sebuah mobil bermassa 150 kg direm dengan gaya sebesar 300 Newton. Berapa perlambatan mobil tersebut? Diketahui. Massa sama dengan 150 kg. Gaya pengereman sama dengan 300 Newton. Kita gunakan rumus hukum Newton kedua, F equals ma. Kemudian substitusikan nilainya. Maka, 300 sama dengan 150 A. A sama dengan 300 dibagi ke 150. A sama dengan 2 meter per second. Karena arah gaya berlawanan dengan arah gerak motor, maka ini disebut perlambatan. Artinya, kecepatan motor berkurang 2 meter per second setiap detiknya sampai akhirnya berhenti. Contoh soal ketiga. Pernah memperhatikan kenapa bola bisa melaju lebih cepat saat ditendang lebih keras? Misalnya sebuah bola bermassa 0,5 kg ditendang dengan gaya 25 Newton. Berapa percepatannya? Diketahui. Massa sama dengan 0,5 kg. Gaya sama dengan 25 Newton. Kita gunakan rumus hukum Newton kedua, F equals ma. Kemudian substitusikan nilainya. Maka, 25 sama dengan 0,5 A. A sama dengan 25 dibagi 0,5. A sama dengan 50 meter per second. Wah, percepatannya besar sekali. Karena massanya kecil, bola jadi sangat mudah bergerak cepat. Sekarang kita lihat hukum Newton ketiga. Ketika udara keluar dari balon ke arah belakang, balon justru bergerak ke depan. Ini terjadi karena adanya pasangan gaya aksi dan reaksi. Udara didorong ke belakang, lalu balon mendapat dorongan ke depan dengan besar gaya yang sama. Prinsip ini juga digunakan pada roket. Jadi, hukum Newton sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kendaraan yang direm, menendang bola, mendorong barang, sampai balon yang meluncur. Semuanya melibatkan gaya dan gerak. Ingat, langkah mudah menyelesaikan soal hukum Newton. Pertama, identifikasi gaya dan massa benda. Kedua, gunakan rumus F sama dengan M dikali A. Ketiga, masukkan angka, lalu hitung hasilnya. Semoga pembelajaran hari ini membantu kalian memahami bahwa fisika itu dekat dengan kehidupan sehari-hari
Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.